Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Pak Ruli dan juga Pak Yusuf. Pak Ruli, apakah Banpres produktif ini juga membantu petani dan nelayan untuk saat ini? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian KKP ataupun Kementan kita ajak libatkan untuk mensuplai data-data kelompok nelayan maupun kelompok petani yang melakukan usaha-usaha mikro itu. Saya kira itu menyentuh untuk atau dalam konteks dia sebagai pelaku usaha mikro. Oke. Ya, bukan misalnya, mohon maaf, ini kalau ada buruh tani dia bekerja di sawah orang atau juga nelayan yang ini ada skema yang lain. Ini adalah petani-petani yang memang melakukan usaha daripada hasil pekerjaan pertaniannya. Saya kira ini sesuai dengan acuan yang kita sudah sepakati bahwa kelompok manapun yang melakukan usaha, jangankan itu, guru ngaji pun di pesantren bila memang dia melakukan aktivitas usaha mikro itu kita bantu juga melalui Kementerian Agama begitu, Kemendag. Ya, Pak Ruli, ini kan sudah digelontorkan, sudah dikeluarkan sejak Agustus hingga September di minggu kedua rencananya begitu ya. Apakah bantuannya memang sudah digelontorkan atau belum atau menunggu setelah minggu kedua? Oh, sudah. Jadi sejak Pak Presiden tanggal 24 Agustus itu meluncurkan, itu sudah digelontorkan untuk 1 juta pelaku usaha mikro. Hari ini saya kira sudah mencapai 61 atau 62% karena terus berjalan terus. Karena kita tidak menunggu. Jadi dari waktu ke waktu, detik per detik itu selalu ada penambahan. Saat ini itu sudah sekitar 61 menuju 62% yang sudah digelontorkan dalam pemahaman SK-nya sudah kami keluarkan. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk menggelontorkan, tapi kita mengeluarkan SK begitu. Nah, dasar SK itulah maka uang itu dikeluarkan dan sampai kepada perbankan melalui rekening masing-masing begitu. Oke, Pak Ruli, ini kan pendaftarnya ada sekitar 20 juta, sementara 12 juta yang sudah disiapkan. Tapi Pak Menteri bilang akan menambah lagi begitu. Nah, yang 5 jutanya ini akan dikemanakan atau memang ini adalah masih dalam proses seleksi gitu? Ya, jadi demikian. Kemarin pada tanggal berapa ya, 3 hari yang lalu lah, kita melakukan 2 rapat kerja RDP antara saya dengan Komisi 6, kemudian dilanjutkan besok paginya dengan Pak Menteri dan juga saya berkenaan dengan itu. Jadi sudah ada kesepakatan dengan Dewan untuk tahun depan itu ada penambahan 20 juta pelaku usaha mikro. Tapi tentu saja ada prosedur yang harus kita lewati. Kita harus juga komunikasikan dengan pihak-pihak terkait ya yang memang berkenaan dengan itu, misalnya pihak Bappenas, kemudian juga Kementerian Keuangan. Tapi pihak DPR melihat program ini direspon positif dan memiliki daya ungkit yang baik bagi perekonomian nasional. Oke, ya, jadi penambahan 20 juta ini untuk tahun depan begitu? Hingga tahun depan? Tahun depan. Oke, range-nya seperti itu? Totalnya 48 triliun totalnya itu. Totalnya 48 triliun rupiah? Ya. Oke, tapi baik. Itu membutuhkan proses lagi karena itu kan untuk APBN ini kan uang rakyat, ini tidak mudah begitu saja, membutuhkan proses dan juga kajian-kajian yang lebih detail. Oke, baik. Kemudian untuk pemberian bantuannya dengan besaran bantuan 2,4 juta itu diberikan diangsurkah atau langsung diberikan ke pelaku usahanya? Ya, saya kira teknisnya sebagaimana yang sudah berjalan saat ini, kita ngasih tetap 2,4 tanpa diangsur dan itu adalah hibah. Dan diharapkan tadi itu menjadi modal kerja bagi pelaku usaha mikro tadi. Yang biasa jualan di pinggir-pinggir sekolah, kemudian bisa lagi aktif berjualan gitu. Oke, baik. Pak Yusuf, seberapa besar bahwa bantuan ini akhirnya bisa efektif sekali untuk menggerakkan perekonomian di tanah air?
Ya, kalau kita melihat dari beragam bantuan yang sudah disediakan oleh pemerintah, sebenarnya sudah mencakup dari beragam unsur pelaku usaha ya, dari usaha besar, kemudian menengah sampai dengan usaha mikro. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa proses pemulihan ekonomi itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja gitu. Jadi tidak bisa dilihat dari sisi suplai saja. Betul bahwa usaha mikro kemudian mendapatkan bantuan usaha modal yang kemudian nanti mereka bisa gunakan untuk melakukan proses aktivitas ekonomi kembali gitu ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa kalau seandainya dari permintaannya dari sisi demand itu masih lemah gitu ya, tentu ini akan mengurangi kemampuan dari bantuan, khususnya bantuan produktif ini dalam misalnya mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu memang kita melihat solusi dari proses pemulihan ekonomi itu tidak boleh parsial gitu. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Pemerintah sudah melakukan dari sisi supply gitu ya, menggunakan banyak insentif, tetapi juga harus didorong dari sisi demand. Caranya bagaimana ya? Tentu kita perlu mendorong misalnya mengembalikan daya beli masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Karena sederhananya ketika daya belinya turun, walaupun dikasih modal tetapi nggak bisa dibeli, itu sama saja. Artinya memang solusinya itu harus komprehensif, dan ketika komprehensif itulah yang akan kemudian mendorong bantuan ini untuk bisa menggerakkan perekonomian kembali. Baik, Pak Ruli, bagaimana memastikan agar Bampres produktif ini akhirnya tidak tumpang tindih begitu dengan bantuan-bantuan dari pemerintah yang lain? Ya, ya. Saya kira kalau mau melihat nanti tentang efektivitas program ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, kita lihat nanti bagaimana gerak ekonomi makro di kuartal ini, tapi juga harus dilihat juga bagaimana dinamika yang terjadi di para pelaku usaha. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mengatasi persoalan bila mana program ini tumpang tindih. Saya kira begini, ini kan acuannya sudah jelas. Jadi kami itu di dalam program pemulihan ekonomi nasional itu tadi dikatakan Pak Yusuf, sisi supply maupun demand itu kita garap karena dua-duanya juga terkena. Demikian juga pada skala yang berbeda, usaha mikro, kecil, menengah, besar itu juga digarap begitu secara simultan. Jadi dengan demikian, dengan metrik itu diharapkan memang tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kita kembali kepada program ini, kita memang diupayakan di usaha mikro ini. Memang persoalannya rumit di usaha mikro itu karena tadi itu terjadi pergeseran data yang cepat sekali, kita maklumi. Begitu, Pop. Oke, baik. Terakhir mungkin strategi apa Pak Yusuf yang bisa dilakukan agar implementasinya betul-betul bisa sampai ke pelaku usaha ini? Ya, saya pikir memang saat ini segala aturan teknis yang sudah diatur oleh Kementerian UKM dan juga sudah mengajak beragam kementerian lembaga itu yang perlu dilaksanakan gitu ya. Maksudnya ini tinggal melihat bagaimana eksekusinya gitu, karena kita berbicara di luar bantuan produktif ya, seringkali memang bantuan atau koordinasi antara kementerian lembaga itu kan agak lambat gitu. Tentu kita berharap bahwa itu tidak terjadi dalam penyaluran bantuan produktif ini, karena yang diharapkan bahwa bantuan ini bisa cepat dan tepat tersalurkan sehingga bisa memberikan efek multiplier yang besar gitu bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil menengah, sehingga nanti bukan saja ini bisa mendorong proses pemulihan ekonomi, tetapi karena sifat karakteristik dari usaha mikro yang dekat dengan usaha informal, kemudian kemiskinan, ini juga bisa menjadi ikutan gitu dari program ini. Jadi pemulihan ekonomi berjalan, kemudian tidak menutup kemungkinan juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan juga membuka lapangan kerja seperti itu. Baik, itu tujuan akhirnya mengurangi kemiskinan di tengah dampak pandemi. Terakhir mungkin Pak Ruli, saya ingin statement dari UKM sendiri seperti apa kolaborasi yang akan dilakukan, karena ini tadi sempat disebutkan UKM di daerah itu domainnya juga Pemda. Nah, bagaimana akhirnya memastikan kolaborasi pemerintah pusat dan juga daerah ini bisa berjalan dengan baik?
Ya, baik, terima kasih. Tapi perlu lagi saya klarifikasi. Ini maksud kita bicara usaha mikro ya, bukan UMKM. Jadi usaha mikro itu ini berdasarkan perundang-undangan yang sekarang juga dikoreksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi usaha mikro itu domainnya kabupaten dan kota. Jadi diharapkan memang kabupaten kota, dinas-dinas terkait itu menjadikan momentum untuk perbaikan data untuk pelaku usaha mikro, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana sinergi ini dilakukan? Saya kira bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga komponen yang lain, asosiasi-asosiasi, para pendamping usaha mikro, ini penting juga ikut terlibat lah. Tetapi jangan ikut cawe-cawe untuk mendapatkan, sudahlah kasihan juga kalau dana-dana yang ada saat ini itu tidak sampai kepada penerima sesuai dengan harapan. Diharapkan dari kelompok-kelompok manapun bisa ikut mengawasi, beritahu kalau memang ini tidak tepat sasaran, misalnya ada yang menerimanya itu PNS segala macam, cepat laporkan ke perbankan supaya itu diblokir begitu. Dan kita juga kerjasama dengan BPKB untuk meyakinkan bahwa ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Baik. Saya kira itu diantaranya yang kita lakukan. Saat ini sudah dibentuk sebuah tim bersama tim yang disebut dengan tim komite kebijakan. Baik, oke. Terima kasih, Baik, bantuan produktif usaha mikro itu yang kita harapkan bisa sampai langsung ke pelaku usaha agar sektor grassroots dan juga teman-teman pelaku usaha yang terdampak pandemi ini bisa merasakan bantuan langsung dari pemerintah. Pak Ruli, terima kasih untuk informasinya bersama kami dan juga Pak Yusuf untuk waktunya bersama Hot Ekonomi.